Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kan kita masih ada semua karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kita tetap memberikan hati kita, pujian kita kepada Tuhan melalui ibadah online ini agar kita juga tetap memuliakan nama Tuhan. Justru dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap pujian kita. Walaupun terkadang apapun yang kita harapkan tidak terjadi atau masih belum dijawab oleh Tuhan, tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat satu pujian. Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia.
kita boleh beribadah semua karena kasih karunia Tuhan. Saya perkenalkan, nama saya Pendeta Fritz Bapak Guru. Saya Gembala Jemaat di TB Martanegara, Sesko TNI, Jalan Martanegara nomor 11. Baik, satu tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, tetap berharap pada Tuhan walaupun doa belum dikabulkan oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama dalam kitab Roma pasal keempat. Sama-sama kita baca ayat 18 sampai 25. Saya mengajak saudara saya untuk membaca bersama-sama Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang menarik yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan tema tetap berharap pada Tuhan walaupun doa belum dikabulkan. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan supaya kita terus berharap kepada Dia. Nah, sering kita mundur dari pengharapan kita ketika doa kita belum terwujud, belum dikabulkan Tuhan. Mengapa? Padahal kita harus mengerti bahwa waktu Tuhan tentu tidak sama dengan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya itulah yang akan dilakukan Tuhan jikalau kita terus berharap kepada Dia. Nah, dari apa yang kita baca, yang kita pelajari, ada 3 hal yang saya akan sampaikan bagi kita dimanapun jemaat Tuhan mendengarkan sharing firman Tuhan ini. Yang pertama adalah tetap berharap pada Tuhan. Di ayat yang ke-18, kalau kita tadi sudah membaca, Alkitab jelas katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Saya percaya pada waktu kita berharap kepada Tuhan itu tidak melihat situasi dan kondisi dan keadaan yang kita alami. Abraham sudah berumur kalau kita membaca ketika Tuhan berjanji kepadanya untuk menjadi bapa banyak bangsa. Bahkan kalau kita membaca istrinya Sarah sudah mati haid yang tidak mungkin untuk memiliki keturunan, untuk memiliki anak. Sebenarnya kalau kita mengerti, Abraham sendiri pun awalnya berpikir bahwa Eliezer lah hambanya yang akan mewariskan kekayaannya. Tetapi rencana Tuhan tentu tidak sama dengan rencana manusia. Tuhan merencanakan senantiasa rancangan yang indah, yang baik bagi setiap kita. Namun kalau kita membaca di ayat 20, jelas Alkitab berkata, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memulihkan Allah. Abraham tidak ragu terhadap janji Allah, karena dia tahu jika Allah berjanji pasti digenapi. Beda dengan manusia, kalau yang berjanji, kalau yang mengingkari. Tapi kalau Tuhan berjanji, tidak akan pernah dia mengingkari. Itu sebabnya pastikan
apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Percayalah, memang waktunya pasti waktu yang indah. Tetapi terhadap janji Allah, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tuhan senang jika kita berharap kepadanya. Karena Alkitab menjelaskan di dalam Mazmur 147 ayat 11. Kalau saudara bisa baca, di situ dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Berharap kepada manusia setiap kali kita kecewa, tetapi berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun belum seperti yang kita harapkan, tetaplah berharap sampai Tuhan menyatakan keinginan kita. Yang setuju katakan amin. Itulah yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Jadi saya mau mengajak semua jemaat, teruslah berharap kepada Tuhan. Dia bukan saja Tuhan bagi kita, tapi Dia Bapa bagi kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak, sehingga kita layak menyebut Dia Aba yang Bapa. Ingat bahwa Bapa tidak pernah tidak memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi mari berharap kepada Tuhan saja. Dan saya percaya jika kita berharap kepada Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Amin, saudara. Dan yang kedua, miliki iman Abraham. Apa itu iman Abraham? Kalau kita melihat di ayat 19 dari bacaan kita tadi, imannya dikatakan tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Walaupun dia sudah 100 tahun, walaupun rahim Sarah tidak mungkin melahirkan, tetapi Abraham tetap percaya. Abraham tetap beriman. Mari saya percaya, iman Abraham itu boleh terimpartasi kepada setiap kita tanpa terkecuali. Bagaimana sebenarnya iman Abraham? Mungkin saudara bertanya. Iman Abraham, dia rela memberi seluruh hidupnya, hartanya, bahkan anak satu-satunya yang dinantikan selama 25 tahun, yaitu Ishak. Saat Tuhan memintanya, dia tidak tawar-menawar. Dia memberikan kepada Tuhan karena dia percaya segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dia. Itu harus tertanam di dalam batin kita. Sehingga pada waktu Tuhan meminta sesuatu dari kehidupan kita, kita tidak berbantah-bantahan. Kita ya saja. Karena apa? Kita mengerti bahwa Tuhan pasti tidak salah. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan apa yang Abraham lakukan? Alkitab mencatat, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang saya katakan iman Abraham. Dia percaya, walaupun kita percaya bahwa Ishak kelak akan membawa nama baiknya, akan melangsungkan keturunannya, tetapi pada waktu Tuhan memintanya, Abraham tidak membantah. Dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Saya mau saudara, itulah yang tertanam dalam hati kita. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jikalau Dia berbicara bagi saudara, serahkan hidupmu melayani Tuhan, saya percaya saudara tidak akan membantah. Walaupun latar belakang kita, situasi kita, kehidupan kita, bahkan mungkin karunia kita tidak mumpuni untuk melayani. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, saya percaya, lakukan saja. Karena ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Inilah yang disebut iman Abraham. Dan saya berdoa, milikilah iman itu. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita membaca juga di kitab Galatia pasal 3 ayat 9
Saya mengajak kita untuk membaca Galatia pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Galatia berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, saudara dan saya yang hidup dari iman, saudaralah yang akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Katakan amin. Saya percaya kalau bicara tentang berkat, saudara cepat mengaminkan. Ya, inilah yang dikehendaki Tuhan. Ya, hidup dari iman. Karena Tuhan mau iman kita terus ditambah-tambahkan dari iman kepada iman, bahkan sampai memiliki karunia iman. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 kita sudah mengerti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Abraham belum melihat bahwa dia akan memiliki keturunan karena usia sudah 100 tahun, tapi dia memiliki iman yang pasti. Saya percaya biar itu terimpartasi kepada setiap kita tanpa terkecuali. Walaupun saya mau katakan menanti janji Tuhan cukup lama, seolah-olah belum dikabulkan Tuhan, tetapi tetaplah berharap kepadanya. Katakan amin. Bilang kiri kanan, tetap berharap kepada Tuhan. Itulah yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Bahkan kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada murid-murid, kepada saudara saya, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Walaupun belum dikabulkan, teruslah berdoa. Walaupun belum ada tanda-tanda, bahkan kadang-kadang pola kerja Tuhan berkebalikan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi teruslah berdoa, tidak jemu-jemu. Tetaplah berharap kepada Tuhan, walaupun doa kita seolah-olah belum dikabulkan Tuhan. Tetapi percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan mengabulkan. Indah pada waktunya. Tetap selaraskan frekuensi roh kita dengan frekuensi sorga. Dan percayalah, pada waktu kita menselaraskan roh kita dengan sorga, sorga akan menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Allah tidak lalai menepati janjinya. Mari kita membaca dalam ayatnya yang ke-21 dan 22. Saya bacakan bagi kita. Masih dari kitab Roma tadi, Roma pasal 4 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi jelas Alkitab katakan Allah tidak lalai menepati janjinya. Sekali Tuhan berjanji, pasti dia menggenapi. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu pasti digenapi. Terbukti Abraham menjadi bapak segala bangsa. Abraham menjadi bapak orang beriman. Dan saya mau itu terimpartasi di tengah-tengah kita. Makanya di kitab Ulangan pasal 9 ayat 3 sampai 5 kita tidak bacakan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel agar jangan membanggakan diri, tetapi semua karena janjinya kepada Abraham. Apa yang dijanjikan kepada Abraham itu juga akan merupakan bagian kita. Karena tadi Alkitab, hal ini bukan saja kepada Abraham, tapi juga kepada saudara dan saya. Katakan amin. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sadar terhadap, dia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah yang dikatakan Rasul Petrus. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Itu sekali lagi saya katakan, pastikan miliki janji Tuhan. Apa yang merupakan janji Tuhan atas kehidupan kita?
apa yang merupakan janji Tuhan atas gereja yang Tuhan percayakan atas kita. Saya percaya Tuhan akan menggenapi. Pada waktu kami membangun gereja, Tuhan berjanji bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu, bahkan harta terpendam akan Tuhan berikan, dan itu nyata, kita tidak tahu dari mana. Sehingga sesuatu ini yang tadinya sudah mau runtuh, kita bisa renovasi bagus, dan kita tidak tahu dari mana uangnya, tapi nyatanya bisa kembali bagus. Nah, saya percaya apapun yang menjadi janji Tuhan bagi setiap saudara dan saya, percayalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin. Jadi kesimpulan saya mau sampaikan pada pagi hari ini, tetaplah terus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekali lagi, karena berharap kepada manusia kita akan kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Desaklah Tuhan terus dengan doa-doa kita. Pasti Dia akan bertindak. Dan percayalah, tepat pada waktunya, Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Itu saja mungkin yang boleh saya sampaikan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali menguatkan kita. Biarlah firman itu tetap bertumbuh di dalam hidup kita, supaya kita hari lepas hari kita semakin menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan, dapat melakukan setiap firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat satu pujian. Kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun juga. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Shalom. Halo Bapak Ibu, bagaimana? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang doa kita seolah-olah belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita tetap berharap. Walaupun ya Tuhan kok mana jawabannya? Pengennya kita tokcer, doa instan, maunya kita gitu ya. Begitu doa dikabulkan. Tapi ternyata kadang-kadang Tuhan tidak mengabulkan. Sebetulnya bukan tidak mengabulkan, tetapi sebetulnya jawaban Tuhan itu ya tunggu atau nanti dulu. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan begitu indah sekali pagi hari ini. Atas nama Gembala Sidang GPPI Sejahtera dan Jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Fred Peterson yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Nah, mari Bapak Ibu kita berdoa pagi hari ini. Ya, mari kita sepakat sehati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah diberkati oleh firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita, pasti Tuhan menjawab segala doa-doa kita. Walaupun kadang-kadang kita harus sabar, kita harus menunggu jawaban Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita, waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Fred Peterson yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan tahu segala pergumulan kita semua. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Lawat Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sudah Engkau sembuhkan. Tuhan kami percaya juga Engkau memulihkan, yaitu Bapak Livaing, adik Ibu Yohana. Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Livaing sudah disembuhkan. Kami juga berdoa buat keponakan Bapak Daniel Kristanto yang di Purwakarta. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sehingga ada perubahan buat saudara Niko, yaitu keponakan Bapak Daniel Kristanto. Kami juga berdoa buat Ekel, Tuhan jamah berkati Ekel, berikan kesehatan, sukacita, biar dia bertumbuh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tuhan juga menghiburkan Bapak Yusak dan juga saudaranya yang ada di Cirebon, di mana adiknya yang baru saja dipanggil Tuhan pada tanggal 16 yang lalu. Begitu juga Tuhan hiburkan dan kuatkan keluarga hamba-Mu Ibu Pendeta Lydia, yaitu adik iparnya yang tinggal di Parmindo, yang sudah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu juga pada tanggal 16 Agustus ini. Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera mendapat berkat firman Tuhan, sehingga tetap berharap bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sanggup mengirimkan berkat-berkat-Mu buat GPPI Sejahtera, walaupun situasi saat ini masih pandemi dan kami belum ibadah tatap muka, masih secara online. Tuhan sanggup menggerakkan donatur-donatur yang menyalurkan berkat-berkat-Mu Bapa untuk keperluan gereja-Mu GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sepakat berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang pada semester 1 tahun 2020 ini menangani 160 kasus di tingkat penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Berkatilah Tuhan pemimpin KPK dan jajarannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Komisi Aksi Penyelamatan Indonesia
disingkat kami yang baru dideklarasikan, apapun target sebenarnya di balik pembentukan komisi ini, koalisi ini, kami serahkan kepada Tuhan. Lindungilah pemerintahan Joko Widodo agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar hingga akhir masa jabatannya. Berkatilah Tuhan para Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir agar berhasil melaksanakan program restrukturisasi di lingkungan BUMN untuk memangkas perusahaan BUMN dari semula 142 nantinya akan disisakan 40 BUMN saja yang masuk dalam 12 klaster. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan atas negara bangsa Indonesia ini, di mana COVID-19 ini sebanyak 1.848 orang yang sembuh. Kami bersyukur, berterima kasih. Tambahkan Tuhan bilangan orang yang sembuh melebihi penambahan kasus baru. Tuhan memberkati para dokter, para medis yang sebagai garda di depan, yang terus berjuang, berusaha menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Berikan perlindungan-Mu, kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati para dokter, para medis, petugas-petugas rumah sakit. Tuhan lindungi supaya jangan sampai tertular COVID-19 ini. Kami juga bersyukur Tuhan di mana para ilmuwan, ahli-ahli farmasi yang sudah menemukan yaitu vaksin dan obat-obat COVID-19 ini yang sekarang sedang diuji coba, dites baik di Jawa Timur maupun di Bandung beberapa hari minggu yang lalu. Tuhan biar semua berhasil sehingga Badan POM memberikan izin untuk diperbanyak, untuk dilakukan produksi yang sebanyak-banyaknya untuk vaksin seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga TNI dan Polri, berkati para relawan, Tuhan biar mereka tetap melaksanakan tugas-tugas mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati juga para menteri, para anggota DPR, MPR, BIN, BNN, maupun juga Tuhan para bupati, para lurah, camat, gubernur, wali kota, sampai RT, RW, semuanya Tuhan. Supaya mereka melakukan tugas-tugasnya demi kepentingan masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendoakan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, turut berduka cita atas dipanggil pulang ke rumah Bapak, yaitu adik Bapak Yusak di Cirebon pada tanggal 16 yang lalu, dan juga adik ipar Ibu Pendeta Lydia Diarja yang tinggalnya di Parmindo, Bandung. Kami seluruh Jemaat Tuhan GPP Sejahtera ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita tetap online ya, tetap siap online. Jangan lupa ya, kita saling mendoakan, saling mengingatkan satu sama lain, terus berharap pada Tuhan. Sekian, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Sekian, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.